Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Erwin Suharyanto. Selamat datang di Excel dan VB Tutorial. Baik, untuk video kali ini kita akan melanjutkan part ketiga, yaitu tentang pembuatan aplikasi surat masuk dan surat keluar. Kemarin kita sudah menyelesaikan di bagian surat masuk, ya ini. Jadi kita bisa menambahkan surat yang masuk, kita juga bisa melihat surat yang masuk, dan di sini juga ada informasi tentang berapa jumlah surat yang masuk. Nah, cuman di sini untuk kemarin itu kita belum menyelesaikan di bagian tombol hapus dan reset seperti itu. Oke, nah di sini untuk kelanjutannya kita akan pertama membahas di bagian tombol hapus dan reset. Oke, untuk tombol hapus dan reset di sini untuk pembuatannya pertama kita masuk ke bagian form surat masuk, lalu di sini kita klik ya di bagian tombol hapus ini. Di sini kemarin kita kasih nama hapus. Nah, di sini kita klik 2 kali. Oke, maka di sini kodenya seperti ini ya. Nah, di sini untuk saya jelaskan yang perlu nanti ada ganti adalah pertama di bagian sini kode ini dapat dari nama textbox kode ini. Terus di bagian bawah itu ada yang namanya set hapus data. Ini bisa diganti dengan nama-nama yang lain, asal nggak pakai spasi. Di sini dia sheet 4. Sheet 4 itu artinya karena kita mengolah data di surat masuk di bagian sheet 4. Itu alasannya kenapa kok di sini sheet 4. Terus di sini dari A5 sampai dengan A500.000. Jadi maksudnya adalah kita itu akan menghapus data berdasarkan kolom A dari A5 sampai dengan A500.000. Kenapa kolom A5? Karena di sini kita akan menghapusnya itu berdasarkan kode. Nah, di sini kode, ini juga kode. Kenapa kode? Karena di sel atau di kolom A5 itu isinya adalah kode. Nah, ini. Oke. Nah, berikutnya di bagian bawah kita buat lagi. Di sini ada hapus data, juga sama dengan ini hapus data juga ya. Hapus data, offset 0,0 sampai dengan 0,7. Di sini untuk perintah sama clear content semua. Lalu setelah itu kita buat perintah lagi call MSG box, artinya itu kita memanggil atau membuat pesan bahwa data sudah berhasil dihapus. Lalu di sini setelah kita berhasil menghapus data yang kita pilih, maka formnya kita bersihkan lagi dengan perintah seperti ini. Nah, ketika sudah berhasil dihapus, maka berikutnya adalah call urut surat masuk. Jadi ketika nanti kita menghapus data, ini sama seperti biasa ya. Ketika kita menghapus data, yang datanya itu ada di tengah-tengah misalnya, maka call urut surat masuk ini berfungsi untuk mengurutkan data suratnya. Nah, di sini untuk call urut surat masuk, kita buat perintah di sini yang namanya modul urut. Nah, jadi membuat modul urut ini berarti Anda klik di sini, pilih modul, nanti setelah muncul modul Anda ganti di bagian sini menjadi modul urut, terus diklik 2 kali Anda buat yang namanya urut surat masuk ya. Nah, ini kalau misalnya nggak mau bikin dari awal, tinggal di copy dari yang atas ini, yang sub urut instansi kemarin. Tinggal di copy, taruh di bawahnya, tinggal diganti sheet 4 A4 H500.000. Di sini dia A4. Oke, seperti itu. Ini sheet 1 ya, karena setelah selesai mengurutkan maka dia kembali ke sheet 1. Nah, jika sudah membuat sudah membuat coding untuk mengurutkan surat masuk, maka nama inilah yang kita masukkan ke dalam tombol hapus yang di sini. Nah, call urut surat masuk. Nah, jika sudah di sini kita tambahkan only sum next. Di sini kita memasukkan atau mengupdate data yang ada di bagian sheet surat masuk, karena tadi ada data yang kita hapus, jadi kita update datanya. Jadi sheet 4 itu didapat dari surat masuk dot tabel surat, berarti ini nama form surat masuknya ya. Nama form surat masuk, terus di sini ada tabel surat didapat dari nama listbox ini. Nah, ini tabel surat namanya. Oke. Terus di sini surat masuk, ini adalah nama sheet surat masuknya. Dari A5 sampai H. Kenapa dari A5 sampai H? A5 itu yang ini ya. Nah, ini A5 sampai dengan H. Nah, ini.
karena itu ujung dari kolom yang kita punya. Ini pun juga H ya. Terus sheet 1.select, di bawahnya ada di bawahnya ada surat masuk .total surat .caption sama dengan surat masuk tabel surat .discount. Jadi ini yang kita pakai untuk menghitung jumlah suratnya. Nah, yang di sini. Nah, ini. Jadi kita menghitung total yang jumlah data surat masuk yang di sini setelah dihapus tadi. Seperti itu. Nah, itu untuk yang tombol di bagian hapus di form tambah surat masuk. Berikutnya reset. Nah, reset itu seperti ini aja. Oke. Jadi di sini kita membersihkan formnya, lalu membuat gambarnya itu dia kosong. Jadi gambar itu didapat dari form surat masuk. Namanya gambar, yaitu yang ini. Nah, ini gambar. Terus simpan ini tombol ya, tombol yang ada di surat masuk sini. Nah, ini surat masuk. Terus ubah juga sama, hapus juga sama. Ini nama-nama tombol. Jadi kita hidupkan, ubah kita matikan, hapus kita matikan, seperti itu. Oke, itu untuk tombol resetnya. Nah, berikutnya setelah Anda selesai membuat atau menambahkan fitur di tombol hapus dan reset, nah di sini kita akan lanjut ke bagian surat keluar. Nah, surat keluar di sini pertama, silakan tambahkan shapes ya, dari sini di copy, masukkan, taruh ya, tinggal di copy. Terus paste. Nah, seperti ini, taruh di sini. Lalu di situ Anda Anda buatkan lagi sheet baru. Kasih nama surat keluar. Oke, surat keluar di sini isinya beda dengan yang surat masuk kemarin ya. Kalau surat masuk kemarin itu di sini ada kode, tanggal input, nomor surat, pengirim, perihal, tanggal surat ditujukan kepada file surat. Nah, di sini untuk surat keluarnya ada kode, tanggal input, nomor surat, dari. Nah, kalau di sini dia pengirim, di sini dia dari. Dari itu berarti dari siapa yang mengeluarkan surat, seperti itu. Perihalnya apa isinya, terus tanggal suratnya dikirim kepada siapa, terus di sini sama file surat. Nah, ini untuk tabel di bagian surat keluar. Terus di bagian atasnya di sini kita buat ya, di sini berfungsi untuk menghitung jumlah surat yang nanti ditampung di dalam tabel sini. Kita menggunakan rumus kaunta, sama dengan kaunta, buka kurung, ada blok, kodenya saja, dari A5 sampai dengan dari A sekian. Terserah itu bebas sampai berapa ya. Berikutnya di sini, nah ini disamakan saja dengan yang ada di surat masuk. Jadi tinggal di copy ini aja, setelah itu ditaruh di sini, seperti itu. Terus di bagian samping juga sama, ini nanti kita gunakan untuk pembuatan pencarian ya. Nah, di sini ini juga sama dengan surat masuk, seperti itu juga. Nah, ini di samping juga sama, ada tabelnya. Nah, tabel ini juga sama, didapat dari sini, Anda copy. Nah, seperti ini, lalu letakkan di kolom L. Oke, seperti itu. Nanti di sini kita gunakan sebagai pencariannya. Nah, jika sudah membuat tabel seperti ini, kita kembali ke user form-nya. Berarti di sini Anda pertama buat yang namanya surat keluar, form surat keluar. Nah, form surat keluar ini Anda cukup bikin form baru, lalu isinya ini Anda tinggal kopas dari sini aja ya. Ini di copy semua. Oke, lalu setelah di copy, masukkan ke dalam surat keluar sini. Nah, seperti itu aja. Jadi nggak usah bikin dari awal. Oke. Nah, coding pun juga sama ya. Nah, coding itu juga sama di sini. Setelah Anda membuat di bagian surat keluar form-formnya, terus langsung aja dibuat di bagian tambah surat keluar. Nah, ini pun juga sama dengan yang surat masuk. Tinggal dibuatkan form baru, lalu Anda copy dari sini. Oke, di copy seperti itu, lalu masukkan ke dalam tambah surat keluar. Nah, cuma nanti diganti ya di sini. Nah, di sini ada pengirim, di sini menjadi dari. Di sini adalah ditujukan kepada, berarti di sini dia dikirim kepada. Nah, seperti itu. Terus di sini dia adalah text box, tapi di sini kita ganti menjadi combo box. Oke, nah sekarang kita akan bahas dulu di bagian surat keluar ini ya. Nah, tadi di bagian surat keluar ini kita kasih name-nya itu surat keluar, terus caption-nya itu kita ganti menjadi form surat keluar. Nah, ini form surat keluar, seperti itu. Oke,
Nah, itu untuk nama di bagian surat keluarnya. Di bagian tambah surat keluar sekarang. Di sini name-nya saya ganti menjadi tambah surat keluar. Terus di bagian caption juga sama, form tambah surat keluar. Nah, ini. Oke, seperti itu. Terus kita lanjut lagi sekarang. Jadi ketika saya mengklik ini, maka akan membuka form surat keluar. Oke, jadi setelah kita membuat dua form tadi, ya, setelah kita membuat dua form tadi, maka langkah berikutnya kita akan menghidupkan tombol ini ya, surat keluar ini. Nah, caranya di situ kita masuk ke bagian modul utama, tambahkan di sini yang namanya buka surat keluar. Nah, ini. Jadi sub buka surat keluar and sub. Oke, seperti itu. Ketik surat keluar.show. Jadi ini didapat dari nama user form ini. Jadi surat keluar.show. Setelah selesai, Anda klik kanan tombol yang di sini, pilih assign makro, lalu di sini cari yang namanya buka surat keluar. Nah, ini. Diklik, baru klik OK. Nah, nanti ketika diklik ini, harusnya ini muncul gitu. Oke, berarti ini sudah selesai membuka form yang surat keluarnya. Nah, berikutnya di sini kita akan lanjut di bagian form tambah surat keluar. Nah, di sini kita akan cek masing-masing ya supaya sama. Di sini pertama di sini ada kode, tanggal, nomor surat, textbox pengirim, textbox perihal, textbox hari surat. Ini date picker ya, saya kasih nama tanggal surat, combo box kepada, lalu textbox file surat. Ini semua sama, mungkin tinggal di sini tadi yang diganti ya. Ini pengirim, yang ini dia kepada. Ini simpan, terus ini ubah tombol ya, hapus, reset, dan upload. Oke, sama dengan yang tadi. Terus kita masuk ke bagian surat keluarnya. Nah, di sini ada tambah surat, lihat, ada berdasarkan, ada kata kunci textbox, namanya cari, terus reset, tabel surat. Nah, tabel surat ini kita ngaturnya tidak usah diatur lagi karena ketika Anda copy dari yang sini harusnya dia sama ya. Oke, di sini hanya memastikan saja bahwa di sini untuk kolom count-nya 8, kolom head-nya true. Di sini dia sama ya. Namanya gambar. Oke, di sini ada keterangan, label, terus ada label total data, di sini juga ada labelnya total surat, seperti itu. Oke, nah kita langsung bahas di bagian tombol tambah ini. Nah, tombol tambah itu sama, kita dapat dari coding di bagian surat masuk ini. Nah, ini, tinggal di copy, lalu masukkan ke bagian surat keluar. Nah, ini, taruh. Tinggal ada ganti, yang tadinya sheet 4 ubah jadi sheet 5, sheet 5, sheet 5, ya, seperti itu. Jadi nggak ada nggak ada perubahan yang signifikan ya. Jadi di situ cuman mengubah di bagian nama-nama atau nomor sheet-nya ya. Seperti itu. Terus di bagian sini juga diganti menjadi SK karena surat keluar. Kalau kemarin SM surat masuk. Nah, itu seperti itu. Ini juga sama sheet 5, sheet 5, sheet 5, sheet 5. Lalu di bagian bawah di sini sekarang menjadi tambah surat keluar di sini ya. Ini dapat dari nama form sini, tambah surat keluar, sampai juga tambah surat keluar. Ini tanggal, kode, tanggal, ubah, hapus, nah seperti itu. Oke, itu mengambil dari coding di bagian form tambah surat, surat masuk tadi ya, nah ini ya. Oke, itu di bagian tombol tambahnya. Nah, berikutnya di bagian tombol lihat surat. Nah, ini coding seperti ini. Sama juga, Anda tinggal copy dari coding di bagian surat masuk. Nah, ini. Jadi nggak usah bikin lagi gitu. Tinggal diedit aja sudah seperti itu. Jadi ini kan surat masuk, berarti tadi dia menjadi surat keluar. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya lanjut di bagian user form inisial. Nah, ini sama, Anda juga copy dari sini user form inisial ya. Copy dari sini, masukkan ke surat keluar, taruh di sini ya. Ini diganti menjadi sheet 5. Jadi ada penambahan ya. Penambahannya seperti ini karena di sini dia
dia sama ya. Nanti penambahannya di bagian form yang berikutnya. Sorry. Nah, di sini sama ya, tinggal mengganti sheet 5 saja di situ. Yang tadinya sheet 4 jadi sheet 5. Terus di sini jadi sheet surat keluar. Ini nama surat keluar. Terus di sini ada total surat juga sama, tabel surat juga sama. Nah, di sini diganti ya, ada dari sama dikirim kepada. Kalau yang di sini kemarin itu dia pengirim sama ditujukan kepada. Kalau sekarang kita ganti menjadi dari sama dikirim kepada, seperti itu. Jadi diganti di situ-situ aja. Terus berikutnya di bagian tombol cari. Nah, ini sama juga dengan yang kemarin, tinggal copy ya. Tinggal copy dari sini. Nah, ini tinggal copy saja. Terus Anda edit, ini jadi sheet 5. Ini juga sama sheet 5, sheet 5. Ya, ini J4 ini sama semua. Di sini juga diganti juga sheet 5, ini jadi surat keluar, dapat dari sini surat keluar, tabel surat keluar dapat dari yang nama sheet ini surat keluar dari L5 sampai dengan S. Ini juga S. Nah, seperti itu. Ini juga sama ya, jadi nggak perlu diganti juga yang ini. Oke, seperti itu untuk yang tombol cari. Jadi ini nggak perlu, sekali lagi ya, nggak perlu Anda ngetik dari awal, cukup copy dari sumbernya adalah surat masuk. Jadi coding semua di surat masuk. Masukkan ke surat keluar, seperti itu. Nah, untuk reset ya seperti ini. Lagi-lagi sama dengan yang di tombol di bagian surat masuk ya. Jadi tinggal di copy saja di situ, tinggal ganti jadi sheet 5. Ini surat keluar. Terus nah, situ aja tuh. Oke, itu untuk perintah di bagian form surat masuk ya. Terus di bagian listbox-nya sini juga sama. Didapat dari listbox surat masuk ya, ini. Sama semua, tinggal di copy masukkan ke sini ya. Terus Anda ganti menjadi tambah surat keluar karena dia awalnya itu tambah surat masuk. Jadi diganti menjadi tambah surat keluar, kode, tanggal dan sebagainya itu sama semua. Ini jadi sheet 5, tadinya sheet 4. Ini juga sama, tadinya surat masuk jadi surat keluar, surat keluar, surat keluar. Terus di bagian bawah ini juga sama, tambah surat keluar, tadinya tambah surat masuk ya. Tambah surat keluar, tambah surat keluar, tambah surat keluar, tambah surat keluar. Seperti itu. Oke, berikutnya setelah listbox-nya selesai, kita masuk ke form tambah surat keluarnya. Nah, ini berarti sumber dari coding ini Anda ambil dari tambah surat masuk. Karena dia sama saja. Cuman, pertama, ketika form ini dibuka, kita buka dulu kode di bagian user form inisial. Nah, jadi ketika ini dibuka, kalau di bagian surat masuk, user form inisialnya itu nggak ada. Ya. Tapi kalau yang ini, nah user form inisialnya itu ada. Kenapa ada? Karena ketika ini dijalankan, nanti di sini ini isinya ada. Jadi dia mengisi yang ini, user form inisialnya tadi. Nah, ini didapat dari tabel yang di sini, yang listbox ini gitu. Nah, oleh karena itu di sini kita buat user form inisialnya itu perintahnya seperti ini. Jadi on error resum next ya. Perintah untuk memasukkan data ke dalam ini combo box ya. Itu kan saya kopas aja kemarin. Terus ini dia sheet 2. Sheet 2 itu didapat dari sini instansi. Jadi karena kita mau mengisi instansi, maka di sini kita masukkan sheet 2.select. Terus me.kepada. Kepada itu kita dapat dari sini. Nah, nama ini namanya kepada. Oke. Kepada.rowSource instansi dapat dari nama sheet ini. Sheet 2 instansi B5B. Nah, B5 itu didapat dari sini. Nah, dari B5 sini sampai dengan kolom B juga. Jadi satu kolom. Oke, itu untuk yang user form inisial ya. Nah, berikutnya tombol simpan. Oke, tombol simpan ini ya sama dengan di tombol simpan di bagian surat masuk. Jadi tinggal di copy saja, tinggal mengganti saja di situ. Ya, di sini jadi gambar surat, data surat keluar. Ini gambar surat juga, data surat keluar jadi sheet 5. Sheet 5 kenapa? Karena surat keluar di sheet 5. Oke, yang lain juga mengikuti.
seperti itu. Ini data surat keluar sama dengan yang atas ini, data surat keluar sama sampai sini juga sama. Oke, seperti itu. Di sini juga sama sheet 5 ya. Tinggal ganti itu. Terus yang lain juga sama, ini juga sama surat keluar dapat dari sheet ini namanya A5H sheet 1.select. Oke, yang lain juga sama sudah. Terus set surat keluar .gambar ya, ini didapat dari surat keluar itu namanya yang ini. Terus gambar itu didapat dari yang nih. Nah, ini gambar. Oke, tombol simpan. Sekali lagi ini nggak perlu bikin atau nggak perlu ngetik dari awal, cukup copy dari yang surat tambah surat masuk, tinggal diedit. Oke, berikutnya di bagian tombol ubah. Nah, ini tombol ubah seperti ini sama, Anda ambil juga dari yang tombol ubah di bagian surat tambah surat masuk, tinggal diedit saja, samakan seperti ini. Oke, jadi disesuaikan saja dengan nama sheet dan yang lain-lain. Nah, di sini dia harusnya dia sheet 5 ya. Nah, ini berarti surat masuk kita ganti menjadi surat keluar. Oke, surat keluar nih, tabel surat. Ini surat keluar A5H. Oke, seperti itu. Nah, jadi yang diubah itu seperti itu aja itu. Jadi nggak ada perubahan yang banyak ya, tinggal mengganti objek-objeknya saja yang berkepentingan di situ. Terus di bagian hapus juga sama. Nih ya, ini juga sama, tinggal Anda copy dari yang tadi, terus masukkan di sini, tinggal mengganti sheet-sheetnya saja. Surat keluar, tabel surat ya, surat keluar juga sama. Nah, seperti itu. Lalu di bagian reset pun juga sama, Anda copy dari reset yang di bagian form surat masuk. Nah, ini tadi. Di bagian surat, nah keluarnya kan belum ada ini, jadi kita copy aja dari sini. Oke, kita copy, masukkan ke reset surat keluar. Nah, di sini kita ganti menjadi surat keluar. Surat keluar, nah, seperti itu. Oke, jadi tombol ini didapat dari form surat masuk ini ya. Tinggal copy aja tadi. Nah, hapus tadi juga sudah ya. Nah, di sini untuk hapus sama nih, ada call urut surat keluar. Ini juga sama dengan yang tombol hapus di bagian sini tadi. Nah, ini kan ada call urut surat masuk. Kalau yang ini menjadi call urut surat keluar. Nah, urut surat keluar berarti sama juga dengan di bagian modul urut. Jadi tinggal Anda buatkan lagi ini, di copy, taruh bagian bawah, ubah menjadi sub urut surat keluar. Jadi, di sini tinggal ganti jadi sheet 4 jadi sheet 5 ya. Seperti itu. Terus untuk upload juga sama ya. Nah, di sini tinggal Anda sesuaikan saja. Berarti di sini tadinya surat masuk menjadi surat keluar. Surat keluar. Terus di sini jadi ini nggak usah diubah jadi sheet 3 tetap, D5 tetap. Jadi nggak usah ada perubahan di situ. Oke, nah itu untuk di bagian surat keluar ya. Surat masuk sudah kemarin, surat keluar juga sudah sekarang. Nah, sekarang kita coba. Nah, di sini ketika ada surat keluar ya. Nah, tadi ketika Anda sudah membuat tabel surat keluar, Anda sudah membuat rumus yang di sini ya. Nah, yang di sini tadi. Nah, maka di sini kita masukkan rumus tadi ke dalam sini dengan cara Anda klik, ketik sama dengan di formula bar sini, lalu Anda klik sel ini. Nanti otomatis dia akan muncul angka 2 di sini, karena di situ juga 2 suratnya. Nah, untuk menambahkan misalnya kita klik surat keluar, kita klik tambah. Nah, sini langsung otomatis muncul ya. Langsung otomatis muncul SK seperti itu. Nama tanggal juga sudah muncul. Nama surat kita isi sekarang.
Karena dia surat keluar berarti SK, saya ketik SK. Nomornya ngawur misalnya ya. Misalnya nomornya adalah PNW. Nah, ngawur ini. Oke. Misalnya dari bagian pemasaran perihalnya misalnya penawaran barang. Oke. Untuk tanggalnya kita pilih dari sini. Hari Jumat. Nah, di sini dia fungsinya adalah memanggil yang di sini tadi ya. Misalnya kita kirim ke Bank Rakyat Indonesia. Nah, seperti itu. Lalu kita upload untuk file suratnya berupa foto. Misalnya kita ambil yang ini misalnya. Kita klik open. Nah, ini cuma sampel saja saya ambil dari internet ya. Terus kita klik tombol simpan ya. Oke, data berhasil ditambah. Nah, seperti itu. Maka dia masuk ke sini, dan di sini pun ketika kita tutup, dia jadinya 3, seperti itu. Nah, ini database-nya atau jumlah surat keluarnya. Nah, ketika kita mencari di sini, misalnya mencarinya berdasarkan dikirim kepada. Misalnya di sini BRI atau bank ya. Kita cari. Nah, di sini yang muncul dah. Ya. Kita klik, pilih lihat surat sama dengan yang kemarin, muncul di sini. Kita klik 2 kali, dia datanya muncul. Tinggal diubah, hapus, atau ditutup lagi. Kita klik reset, maka dia kembali ke seperti semula. Nah, oke, itu adalah kelanjutan video untuk aplikasi surat luar ya, di bagian part ketiga. Dan nanti kita akan lanjut di bagian part berikutnya, di bagian rekapitulasi ya. Rekapitulasi nanti kita akan membahas di bagian jumlah surat yang masuk semua, lalu grafik di sini sama grafik di bagian surat keluar. Dan kita akan menyelesaikan semuanya nanti di part keempat ya. Jadi tunggu part keempat di video berikutnya. Oke, sampai ketemu dan terima kasih atas perhatiannya.